kalau saya lihat dari situ, sebagian dari mereka itu fight for life loh. Mereka adalah pekerja kelas. Mereka committed, mereka loyal. Tapi ada juga kemudian generasi muda yang dapat pressures, kemudian mengatakan, oh enggak, saya stop lah, saya mau life balance. Ya. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya, Hayat Mansur, kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, belakangan ini generasi milenial sering menjadi topik hangat perbincangan di kalangan masyarakat. Ini karena karakteristik mereka yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Bukan hanya dari segi pendidikan dan teknologi, tetapi juga perilaku, tingkah laku generasi milenial sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Oh ya, generasi milenial atau sering disebut sebagai generasi Y adalah mereka yang lahir pada kisaran tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an. Dalam konteks Indonesia, generasi milenial ini dilaporkan mendominasi jumlah populasi penduduk negara kita. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah generasi milenial ada sekitar 34% dari jumlah total populasi sekitar 270 juta jiwa. Nah, bagaimana kualitas generasi milenial kita dan bagaimana upaya mewujudkan generasi milenial yang berkualitas? Hari ini kita membahasnya bersama seorang praktisi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, yaitu Bapak Aloysius Budi Santoso yang berkarir sebagai Chief Executive Human Capital Development PT Astra International Tbk. Halo Pak Budi. Selamat pagi Mas Mansur. Pagi juga Pak Budi. Pak Budi, kalau berbicara mengenai generasi ini, Pak Budi ini masuknya generasi mana nih Pak Budi? Saya generasi X. Wah, generasi X ya. Masih X. Bukan baby boomer, masih X. Saya bukan dari milenial usia juga. Sama dengan Pak Budi, generasi X, tapi dari segi karakter saya termasuk generasi milenial. Oh iya. Oke, kita akan lanjutkan Pak Budi perbincangan mengenai generasi milenial ini. Nah, Pak Budi, berbicara mengenai generasi milenial ya, peneliti sosial mengelompokkan mereka yang lahir pada kisaran tahun 1980-an hingga tahun 2000-an itu sebagai generasi milenial. Jadi generasi milenial adalah generasi atau mereka yang saat ini berada pada usia sekitar 17 hingga 35 tahun. Nah, dari sisi manajemen SDM, mereka ini adalah dalam posisi usia produktif. Nah, Anda sebagai praktisi manajemen SDM, bagaimana perspektif Anda terhadap generasi milenial ini? Ya, Mas Mansur, terima kasih bisa ngobrol di perspektif Wimar ini. Saya pertama selalu melihat generasi ini akan terlalu sederhana kita menyederhanakan satu generasi dengan satu tipologi tertentu. Jadi dalam pengalaman saya, karena kebetulan saya di holding Astra Group, dan di perusahaan ini, di grup ini mempekerjakan lebih dari 180.000 orang, 67%-nya adalah generasi milenial, maka saya melihat bahwasannya mereka ini tidak bisa kemudian kita, tipenya adalah A atau B. Nanti kita bisa explore lebih lanjut ya. Tapi ada satu kesamaan menurut saya generasi ini, yaitu generasi ini adalah generasi yang egaliter. Generasi yang lebih terbuka. Dan setelah saya coba cermati, renungkan, mungkin perbedaannya karena akses mereka terhadap informasi dan teknologi itu sudah demikian terbuka. Tapi yang lain-lain sebetulnya terlalu menyederhanakan kalau mengatakan misalnya generasi ini adalah generasi yang mudah patah arang atau generasi yang gampangan dan seterusnya. Pada kenyataannya saya melihatnya tidak seperti itu. Nah, tapi kan di masyarakat tuh ada yang menyebutkannya seperti Pak Budi tadi katakan generasi yang muda patah arang, dan mereka menyebutnya ini sebagai generasi strawberry.
yang terlihat cantik dari luar, tapi ketika menghadapi tekanan itu mudah hancur. Nah, bagaimana Pak Budi melihatnya hal ini? Saya sama sekali berbeda. Jadi kembali, kita tidak bisa menyamaratakan satu generasi dengan sesederhana mengatakan mereka adalah generasi yang patah arang dan seterusnya, atau generasi strawberry yang mudah ini. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan rekan-rekan generasi milenial ini, mereka ini satu adalah tadi yang Mas sudah katakan, bahwa latar belakang pendidikan mereka bisa berbeda-beda. Ada SMK, ada D3, ada yang lulus universitas, ada universitas dari overseas, dan seterusnya. Mereka pun pekerjaannya sangat berbeda-beda. Mulai daripada operators di pabrik, mekanik di workshop, planter di perkebunan, sampai yang bisnis analis di kantor pusat, sales, dan seterusnya. Nah, kalau saya lihat dari situ, bahwasannya sebagian dari mereka itu fight for life loh. Okay. Mereka adalah pekerja kelas. Mereka committed, mereka loyal, dan itu saya lihat orang-orang seperti itu. Tapi ada juga kemudian generasi muda yang dapat pressures, kemudian mengatakan, oh enggak, saya stop lah, saya mau life balance, ya, dan seterusnya gitu. Jadi kembali saya melihat seringkali di publik itu dengan sederhana memandang generasi milenial seakan adalah misalnya orang yang kerjanya di satu sektor tertentu, kemudian lulusan dari universitas ternama yang kelihatannya gampangan, mudah patah, tapi kenyataannya enggak kok. Ya, saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tim saya sendiri, mereka sebagian adalah pekerja-pekerja yang luar biasa, pekerja keras, dan mau perform dan seterusnya. Pak Budi, saat ini kan kita berada dalam posisi dunia war of talents, yaitu perang untuk mencari SDM yang terbaik. Nah, dengan komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh milenial ini, nah bagaimana nih generasi milenial di dunia kerja yang Bapak Budi lihat saat ini? Ya, generasi milenial di dunia kerja kembali mereka ada yang committed kepada profesionalitasnya, tapi ada juga yang mudah berpindah-pindah walaupun alasannya tidak esensial. Tapi ada satu hal yang saya bisa garis bawahi, bahwa teman-teman generasi milenial ini biasanya dalam mencari tempat mereka berkarya ataupun mencari perusahaan, mereka biasanya sudah punya objektif dan tujuan yang relatif lebih jelas dibandingkan dengan yang dulu kita pokoknya asal dapat kerja, ya, bisa makan. Sekarang mereka rata-rata sudah punya mimpi, punya objektif, ya, untuk memilih di mana mereka berkarya, di mana mereka memilih perusahaan yang mereka mau bekerja di dalamnya. Itu yang saya lihat, Bukis. Tetapi di dalam eksekusinya tadi ada yang sangat committed, bekerja keras, loyal, tapi ada yang juga dengan mudah berpindah-pindah tempat. Nah, salah satu yang sering dibicarakan pada generasi milenial adalah mental mereka. Kan tadi juga sempat disinggung, banyak yang menilai mental mereka mudah patah arang atau mereka mudah baperan lah istilahnya, ya, ketika menghadapi tekanan, dan juga mereka mudah berpindah-pindah gitu kan. Nah, bagaimana membangun mental resilience ini yang Pak Budi alami selama ini? Ya, saya kira beberapa tips atau mungkin beberapa sharing saya tentang mental resilience. Satu, harus start dengan memandang hidup dari sudut yang positif. Jadi harus berangkat daripada mindset. Kemudian yang kedua adalah kita harus memandang kegagalan adalah bagian daripada proses belajar. Karena tadi resilience bisa dibuktikan kalau kita pernah gagal dan kemudian bangkit lagi. Gitu ya. Tapi jangan sampai gagal berkali-kali. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki relasi dan dekat dengan seseorang atau kelompok orang. Itu sebagai sebuah penyaluran, ya, apakah Anda punya keluarga yang baik atau punya teman atau punya sahabat, punya mentor, coach atau apapun. Sehingga pada saat Anda dalam posisi yang depresi, sulit, tantangan yang besar, ada teman untuk diajak bicara. Keempat, pengalaman saya, kita harus terus refleksi learning, ya, belajar terus supaya bisa resilient. Dan yang terakhir,
agak sedikit ini adalah iman, ya, spiritual quotient. Tentu tadi iman akan sangat membantu kita untuk bisa mengalami kegagalan dan bangkit lagi. Tentu bukan pasrah ya, tapi iman yang kemudian menumbuhkan. Bicara soal iman, apakah benar generasi milenial ini tingkat kecerdasan spiritualnya tuh juga cukup tinggi? Karena kalau menurut pandangan beberapa orang, mereka lebih kepada bersifat terbuka, artinya mereka lebih percaya kepada hal-hal yang terlihat nyata dan bisa diwujudkan. Ini pertanyaan menarik ya. Jujur areal ini tidak banyak didiskusikan dan dibicarakan. Tetapi menurut saya bahwa anak-anak muda sekarang itu punya keinginan tahuan terhadap agama dan seterusnya yang makin baik dan berkembang. Asal kemudian arahnya tepat, tidak menjadi konservatif dan seterusnya ya. Tapi kemudian bisa bertumbuh menjadi iman yang baik. Tapi jujur ini satu hal yang jarang dibahas di dunia milenial. Nah, Pak Budi, dari pengalaman Anda menangani karyawan-karyawan milenial yang mayoritas ada di perusahaan Anda itu, apakah sulit gitu loh menangani karyawan milenial dibandingkan karyawan generasi lainnya? Tidak. Buat saya tidak terlalu sulit. Maksudnya begini, saya selalu bicara dalam dua sisi. Karena sebagian para leader kan generasinya bukan milenial ya. Generasi X atau bahkan masih ada baby boomer. Sementara timnya adalah generasi milenial. Buat saya selalu melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Satu, kalau kita punya berinteraksi dengan generasi milenial, kita harus humble enough untuk menganggap mereka jadi teman, jadi partner. Zaman sekarang kalau kita sok punya jabatan birokrasi lewat udah, pasti ditinggal. Ya. Tapi kalau kita humble enough untuk bisa berdialog, berdiskusi, bahkan canda-canda dengan mereka dan seterusnya tanpa merasa saya ini direktur, saya ini, pasti itu bisa kita manage. Sebaliknya, saya selalu ngomong kepada teman-teman milenial ini, terutama yang hebat-hebat ya, yang kami punya program MT yang 15.000 orang yang apply, yang di ini cuma 15 orang. Saya cuma mengatakan gini, you boleh menjadi generasi muda milenial, tetapi pada akhirnya di dalam dunia kerja akan dibuktikan melalui result dan value added. Jadi kalau Anda dikit-dikit patah, dikit-dikit life balance, akhirnya nggak create value added, nggak create result, ya you terlempar dari kompetisi. As simple like that. Di dalam dunia profesional, ya, orang akan menghargai dari value added yang diberikan, dari result yang Anda deliver. Jadi dalam konteks ini saya selalu bicara dua sisi. Satu, kitanya harus humble enough, harus mampu berkomunikasi dia dengan egaliter juga. Tapi di sisi lain, generasi milenial harus tahu bahwa begitu masuk dunia profesional dalam dunia kerja, maka hukumnya satu. You harus create result, you harus create value added. Kalau enggak, you kalah kompetisi, ya you hilang dari peredaran. Pak Budi, saat kita berbicara mengenai milenial berkualitas, yang saya tahu kan tadi juga pemaparan Anda bahwa PT Astra International Tbk ini memiliki atau didominasi karyawannya itu yaitu generasi milenial. Nah, bagaimana perusahaan Anda ini mengelola generasi milenial ini sehingga mereka bisa berkontribusi untuk perusahaan dan juga untuk negara kita? Baik, satu adalah bahwa kita para leader harus jadi role model buat mereka. Jadi kalau kita tadi Mas Masuk bicara resilience, ya kita harus menunjukkan bahwa kita resilient. Kalau kita sendiri mudah patah, ya mereka akan lihat contoh. Karena Timur itu sangat paternalistik. Yang kedua, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kita harus jadi mentor, coach, bahkan partner bagi mereka. Jadi jangan sok birokrasi atau ambil positions dan seterusnya. Nggak laku di hadapan milenial. Tapi kan bukan berarti bahwa kemudian keputusan ada di mereka, karena pada akhirnya secara struktur keputusan ada di leader, kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah jadikan perusahaan sebagai rumah kedua mereka, home buat mereka. Nah, menjadikan home ini banyak caranya, ya kan?
Satu, beri kesempatan mereka melakukan eksplorasi, ya, melakukan mengambil risk. Jangan kalau salah langsung dipanis. Kemudian kita create program-program yang membuat mereka menjadi bagian daripada kontribusi. Ini menarik karena generasi milenial ini sekarang makin punya kepedulian terhadap lingkungan, terhadap publik dan seterusnya. Nah, kami punya program tuh, ya, Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia, di mana di situ kita banyak berkontribusi untuk Indonesia melalui public contribution dan seterusnya. Nah, itu ternyata sangat menarik buat mereka. Ya. Nah, ini part of make it perusahaan sebagai rumah kedua mereka. Nah, dan Pak Budi, terakhir, ya. Sebelum yang terakhir nih, ketika berbicara bahwa menjadikan perusahaan sebagai rumah kedua bagi mereka, nah, yang saya lihat di kenyataannya bahwa generasi milenial itu sekarang itu sistem kerjanya adalah remote working. Mereka bekerja di mana saja dan mobile working gitu, apalagi dengan adanya pandemi ini. Apakah bisa diwujudkan bahwa itu sebagai rumah kedua mereka? Kembali Mas Mansur, kita harus menyuarakan terus ke publik bahwa tidak sesimpel itu. Rekan-rekan milenial yang kerja di pabrik apa bisa remote working? Kan enggak. Yang bekerja di workshop kami di Auto 2000 apa bisa remote? Enggak gitu. Jadi tidak semua orang remote working. Mungkin kalau konsultan, mungkin kalau head office bisa remote working. Tapi di pabrik, ya sebagian besar kerjanya di pabrik. Di ini. Ya, jadi kembali bicara tentang remote working itu juga jangan terlalu asosiasikan bahwa semuanya bisa dilakukan remote working. Pada kenyataannya masih banyak yang harus melakukannya secara offline, gitu ya. Nah, dalam konteks ini ataupun remote working, rasanya tetap kok bisa membuat bahwa perusahaan jadi rumah kedua dengan bahwa atasannya langsung terus tadi menjadi role model dan menjadi partner bicara buat mereka. Tapi kembali saya mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa remote working. Banyak pekerjaan yang harus offline di operation di tempat. Oke, tadi Anda berbicara juga mengenai semangat Astra Terpadu untuk Indonesia ya, di mana banyak generasi muda sudah menunjukkan kontribusinya bagi negara kita. Nah, bagaimana kontribusi generasi milenial ini yang telah diberikan kepada negara kita dari program yang perusahaan Anda jalankan? Ya, saya kira saya melihat mereka sangat punya kepedulian ya. Jadi kalau kita ada program, karena kita ya di public contribution kan kita ada 4 pilar. Satu adalah lingkungan, kedua adalah pendidikan, kemudian kesehatan, yang keempat adalah pemberdayaan usaha kecil menengah. Nah, rekan-rekan muda ini begitu antusias, misalnya ada acara Astra Mengajar gitu ya, ke berbagai macam sekolah, ya, SMK, bahkan sampai ke daerah terpencil. Kemudian program penanaman pohon lingkungan hidup, mereka juga sangat antusias untuk berpartisipasi. Kemarin pada waktu COVID, tiap posting dikontribusi kepada sumbangan untuk korban COVID. Nah, mereka di garda terdepan untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi banyak sekali karena tadi kenyataannya komposisi kami karyawan dari 180.000, 67% adalah generasi milenial. Jadi otomatis mereka yang paling aktif berkontribusi juga untuk hal-hal ini. Kira-kira begitu, Mas Mansur. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat dan juga warga negara untuk membantu pemerintah dan juga negara mewujudkan milenial berkualitas sehingga mereka bisa berkontribusi maksimal kepada negara kita? Saya kira kalau kita membantu paling tidak bahwa kalau kita di korporasi, ya marilah kita membangun milenial yang ada di tempat kita masing-masing dengan sebaik mungkin. Ya, tadi mendevelop para milenial, karena mereka masa depan kita kok. Suatu saat kan kita akan retired, ya, akan pensiun, akan undur diri. Itu nggak mungkin enggak lah. Dan mereka yang akan menggantikan sebagai pemimpin-pemimpin korporasi, pemimpin-pemimpin negara, dan seterusnya. Jadi saya kira mari di tempat kita masing-masing berusaha mendevelop mereka dengan sebaik mungkin karena mereka lah masa depan kita. Kalau masih punya
tenaga, dana ya mungkin bisa berkontribusi di berbagai macam komunitas dan seterusnya ya. Juga untuk mengembangkan rekan-rekan milenial. Saya kira begitu Mas Mansur. Terima kasih Pak Budi. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa ketika kita memahami karakteristik milenial, maka kita bisa berperan untuk mewujudkan milenial yang berkualitas karena mereka adalah masa depan negara kita. Terima kasih, sampai bertemu di wawancara perspektif baru berikutnya.